Selamat siang, jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan. Kali ini diberi judul Seberapa Dekatkah Kematian? Judul yang cukup seram ya. Bila ada pertanyaan, kapan saya atau bahkan Anda akan mati? Pertanyaan kematian tentang kematian ini seringkali dianggap konyol atau tabu, bahkan mungkin ditakuti. Berbagai alasan untuk tidak membicarakannya. Di antaranya, hidup mati itu di tangan Tuhan kan. Jangan suka meramal-ramal. Apalagi tentang umur, bisa dosa. Atau alasan sebenarnya adalah karena kita takut akan kematian. Karena hal ini sungguh tidak kita kenal sama sekali. Tidak ada orang yang tahu, karena di antara orang yang hidup tidak ada yang pernah mengalami kematian ini. Jadi hal ini sungguh masih menjadi misteri bagi kita, orang yang masih hidup. Tapi sebenarnya Alkitab telah menyingkap beberapa kali hal ini. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah masuk dalam kerajaan maut selama 3 hari. Namun itu tidak merenggut kekudusannya. Ia bangkit dari kematian itu. Tentunya kita mengingat akan peristiwa itu kan. COVID-19 yang melanda dunia ini bukankah mendekatkan kita pada kematian? Setiap orang, baik itu tua, muda, laki, perempuan, kaya, miskin, bisa saja terkena virus ini dan akhirnya bisa meninggal dunia, bukan? Apakah ini juga dipakai Tuhan untuk memperingatkan kita? Bisa jadi. Kalau begitu, sudahkah kita siap berjaga-jaga bila mana waktu itu datang? Firman Tuhan dalam perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh dalam Kitab Matius 25 mengingatkan kita akan kedatangan sang mempelai laki-laki. Kalau pertanyaan sekarang saya ubah, kemanakah kita akan pergi setelah mati dari dunia ini? Maksudnya jawabannya pasti bukan di taman makam atau kremasi begitu ya. Tapi kemanakah roh kita pergi dalam kematian itu? Jadi perihal kematian seharusnya menjadi perbincangan kita sebagai umat percaya akan kebangkitan dan kehidupan kekal, bukan? Di mana kita akan hidup kekal? Pilihan jawabannya hanya ada 2, surga atau neraka. Artinya kita akan hidup selama-lamanya di tempat yang bahagia, surga, atau selama-lamanya di neraka. Artinya juga neraka pun hidup selama-lamanya dalam hukuman, bukan? Dalam Alkitab disebut maut. Jadi sangatlah penting kita memikirkan dan mendalami perihal kematian ini. Karena saat kita hidup di dunia inilah yang akan menentukan jalan kita dalam kehidupan setelah kematian itu sendiri. Sebenarnya jawaban misteri ini ada dalam Alkitab tentunya. Di antaranya dalam kitab Roma 6 ayat 21 sampai 23 saya bacakan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahannya semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pertanyaan kemudian, mengapa kita masih hidup? Dan apa yang harus kita lakukan
dari sisa kehidupan kita di dunia ini. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jawaban dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Rasul Paulus menyemangati orang-orang percaya yang tinggal di Roma kala itu, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Maksudnya adalah bahwa hidup kita di dalam Yesus seharusnya mempunyai tujuan yang jelas dan dijalani dengan antusias. Bahkan keseharian yang biasa kita jalani pun mempunyai makna baru ketika kita menanti-nantikan Allah dan hidup untuk menggenapi tujuannya. Seharusnya setiap hari menjadi misi yang bermakna kekal bersama Dia. Sebagai penutup, pernahkah Anda menjalankan misi tertentu? Bagaimana Anda dapat menjadikan seluruh aspek kehidupan Anda berorientasi kepada Allah? Tuhan Yesus memberkati.